Selamat siang sahabat Sonora, selamat siang yang udah gabung followernya @sonora_fm 92 dan juga ada siapa lagi ini? Panas ya di luar ya, tapi yang penting hatinya adem sih. Ini dia Pak Anton Teddy. Selamat siang Pak Anton. Halo, halo. Lagi mana? Selamat siang, selamat siang. Sehat? Selalu baik. Selalu baik, Ini agak selalu lemas baik. kayaknya Pak Anton. Masa sih? Oh, Enggak ya? Atau karena jam-jam ngantuk kali enggak. ya? Mungkin sahabat Sonora dan juga followernya TX Travels yang ini juga yang lagi nonton live Instagram kita lagi ini ya, lagi makan siang, lagi ngantuk-ngantuknya juga. Tapi tetap semangat karena ini hari Jumat, besok udah hari Sabtu. Saatnya besok refreshing. Yes. Dan juga kalau mungkin udah sahabat Sonora udah lihat posternya, udah lihat flyernya yang di-share sama Pak Anton, sama TX Travel, sama Sonora di live Instagram Talk edisi keberapa? Udah episode berapa kita ya? Udah ratusan. Kita bakal bahas tentang ini ya, wisata ramah difabel. Karena yang namanya main, yang namanya seneng-seneng, yang namanya berwisata itu kan hak semua orang ya, tanpa terkecuali termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum difabel. Tapi nggak semua infrastruktur, nggak semua infrastruktur itu tuh bisa memadai, nggak semua tempat-tempat yang pengen dikunjungi itu punya wadah dan juga tempat yang memadai. Ini menjadi PR buat kita semuanya. Nah Pak Anton, kalau ngomongin tentang wisata ramah difabel itu sebetulnya gimana sih Pak Anton? Iya, memang kalau ditanya ya, kita masih kurang memperhatikan ya. Jadi kalau ditanya wisata difabel kita punya keterbatasan. Tidak semua objek wisata itu siap. Tapi saya perhatikan dalam 10 tahun terakhir sudah jauh berbeda. Kalau dibandingkan misalnya ya 40 tahun, 30 tahun yang lalu, di luar negeri sih sudah dari dulu mereka menyiapkan. Sekarang makin bagus lagi gitu ya. Kalau kita sebenarnya mungkin kalau sampai 100% mungkin kita itu masih di bawah 50% kesiapannya. Jadi secara umum kita masih belum siap. Ada beberapa yang kita sudah siap, kebanyakan adalah yang bentuknya gedung. Jadi misalnya kayak beberapa taman bermain yang ada di gedung itu lebih siap dibandingkan dengan taman bermain di luar gedung. Karena mungkin terlalu luas kali ya kalau di luar gedung gitu ya. Atau sebetulnya apa sih kalau itu salah satu faktor atau sebetulnya ada kendala atau apalah istilahnya faktor lain yang membuat akhirnya Indonesia tadi disebut sama Pak Anton, Indonesia dulu jauh gitu, jauh dari siap, tapi sekarang sudah siap tapi juga masih jauh dari standar. Sebetulnya apa sih yang bikin kok kayaknya agak susah untuk menuju ke siap atau juga memperhatikan uh, aksesibilitas atau juga infrastruktur yang memadai buat teman-teman kaum difabel? Apa sih yang bikin kok nggak siap-siap gitu? Kalau ditanya memang faktornya adalah faktor biaya ya. Yang paling umum aja, pertama yang paling umum, kita cerita tentang toilet untuk difabel. Bayangkan ya, kita ke objek wisata, lalu ada yang bawa difabel, ini toiletnya nggak siap, gimana coba? Kan bisa dibayangin kan? Nggak siap. Jadi kalau kita runtut aja semua, nggak semua siap. Mall-mall banyak yang belum siap gitu ya. Apalagi kalau di Saya kota-kota kemarin, besar gitu ya. iya. Tapi secara umum itu begini. Saya senang sekarang sudah kita itu sudah lebih bisa memahami. Misalnya kita
kalau kita masih belum sampai taraf di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu difabel itu diprioritaskan gitu ya. Ini antri, ada tempatnya di sini difabel. Jadi dia boleh potong antrian gitu ya. Di mana-mana di luar negeri, di Amerika, di tempat-tempat bule itu kalau ada yang antri aja pakai kursi roda gitu ya. Dia ada yang ngedorong atau tidak ada yang ngedorong tapi ikutan antri. Rasanya itu tidak manusiawi kalau dia tidak didulukan gitu ya. Jadi bisa aja lagi antri gitu ya. Ini dia mau antri, nggak ada line untuk difabelnya misalnya, dia mau antri. Tapi ya itu, dia akan langsung disuruh ke depan. Oh, duluan. Yang lagi hamil duluan gitu ya. Padahal nggak mau ngemotong antrian gitu. Kalau di kita, gue udah duluan loh, lu di belakang aja gitu, jangan ngerepotin. Aduh, udah antri lama nih, masa mau duluan aja gitu kali ya mikirnya ya. Ya itu pemikirannya. Belum lagi kalau kita cerita mengenai kesiapan transportasi ya. Di Jakarta mungkin ada 1, 2, saya nggak tahu ada berapa banyak taksi untuk difabel. Taksi untuk difabel itu ada juga di Jakarta. Tapi kalau di luar Jakarta bagaimana? Saya pernah ngelihat di Bali gitu ya. Tapi selain itu nggak ada. Kalau di luar negeri mereka itu begitu ada berapa tempat difabelnya, mereka langsung menyiapkan. Karena ini bagian daripada melayani komunitas gitu ya. Ini yang berbeda. Kalau saya melihat misalnya contoh Jepang ya, kita jangan contoh negara-negara Amerika dan Eropa termasuk Australia, New Zealand ini udah ya. Itu sudah siap. Jadi mereka itu malahan di tempat-tempat seperti itu mereka bisa pergi sendirian. Bayangin ya. Jadi bisa pergi sendiri pakai kursi roda, bisa pergi sendirian, naik taksi sendiri, ke mall sendiri, belanja sendiri bisa gitu ya. Karena aksesnya sudah ada. Kita kan boro-boro gitu ya. Nah, kalau saya sekarang perhatikan negara-negara mulai banyak yang ke arah sana. Banyak yang di bawah, kita masih di bawah 50%. Yang di bawah kita juga masih banyak ya, bukan berarti kita ketinggalan banget. Kita yang terburuk ya. Bukan. Tapi pada intinya saya bisa mengatakan begini. Kalau kita mau jalan-jalan, ada 2 tempat yang saya sarankan. Satu adalah pantai. Kenapa? Pantai ini aksesnya biasanya dekat dengan tempat parkir. Akses pantai dengan tempat parkir. Itu satu. Kedua, kita ke pantai itu biasanya landai. Jarang ke pantai harus naik ke puncak gunung. Nggak ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ke mall, ke bangunan gitu ya. Nah, itu juga biasanya indoor. Kalau mall itu semua sudah ada remnya sekarang itu ya, ada remnya di mana bisa dorong naik misalnya seperti itu. Kalaupun dia pakai tongkat gitu ya, itu juga bisa agak mudah lah ke sana. Dibandingkan yang agak sedikit sulit adalah ke gunung. Cuma saya pernah ke satu tempat itu kaget. Adanya di Purwakarta. Nama tempatnya itu The Hidden Valley ya. The Hidden Valley cukup banyak kalau kita lihat di Google keluar. Dan saya cukup kaget. Pada waktu ownernya bilang begini, saya mempersiapkan untuk yang difabel bisa akses naik ke gunung tanpa harus naik ke gunung, punya akses ke gunungnya, maksudnya ke puncaknya gitu. Saya bilang karena dia udah siapin remnya semua, jadi dari tempat parkir masuk, turun, naik, semua udah diakses. Saya bilang, wow, jempolnya harus 4 gitu ya. Ala-ala di Pineng gitu ya, ada tramnya juga gitu kalau mau naik ke puncak. Enggak, itu pakai tram. Ini rem, pakai rem. Jadi didorong. Okay. Saya salah dengar, saya kirain tram tadi. Tapi paling tidak dia udah mikirin. Tapi memang ownernya
ownernya dia menurut saya punya hati yang baik. Sebab saya melihat pembangunan itu menggunakan fasilitas untuk difabel itu paling tidak nambah biaya bisa sampai 20%. Oh iya. Iya, karena harus nambahin semua kan. Ya, Rem-remnya, toiletnya harus khusus gitu kan. Kalau ada kolam berarti kamar mandinya juga harus dikasihin segala macam. Nggak bisa cuma asal kamar mandinya sama dengan yang biasa, nggak bisa. Oke, itu kesiapan dari si ini ya, tempat wisatanya. Nah, tapi kalau mungkin ada teman atau juga keluarga atau orang di sekitar kita yang gini, masuk ke golongan kaum difabel dan juga mau berwisata bareng sama kita, apa aja sih nih Pak Anton yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu diperhatiin, yang nggak boleh sampai ketinggalan? Yang pertama adalah tujuannya dulu kemana. Ini harus, jadi jangan salah pilih tujuan. Yang kedua adalah kondisinya bagaimana ya. Difabel itu kan banyak macam-macam. Ada yang kursi roda, ada yang pakai tongkat, atau ada yang bagaimana lagi. Nah ini harus benar-benar perginya itu bareng-bareng dengan yang jaganya gitu ya. Karena saya sering bikin program tour di mana ditanya kan, kalau pakai kursi roda bisa nggak? Ada yang bisa, ada yang nggak. Kalau ada yang bisa, selalu kita bilang harus ada yang jaganya. Dampingin keluarga ya. Betul. Nah, yang sering kita tanya adalah dia bilang, oke, nanti ada temennya, lalu kita tanya siapa yang nemenin, ya. Kenapa? Kita kan udah tahu, nanti bapak mau ikut nih, atau ibu mau ikut nih. Kita tanya kan pertama kali umurnya berapa. Oke, bisa. Misalnya mau muda, mau tua, kita sebenarnya nggak masalah. Cuma kita pengen tahu, ini ada yang nemenin nggak gitu ya. Nah, begitu ada yang nemenin, kita perlu tahu yang nemenin itu muda apa tua. Kalau sekarang yang pergi udah difabel, lalu yang nemeninnya juga udah tua, nanti kalau turun naik busnya gimana gitu ya. Nggak ada yang bantuin takutnya ya. Betul. Dan saya kalau ditanya, saya pernah waktu itu bikin dalam kita charter pesawat sebenarnya tidak direncanakan untuk difabel. Tapi di dalam pesawat itu ada 15 orang difabel dari 210. Dari 210 ada 15 orang. Dan saya bilang saya akan memperhatikan, boleh nggak yang 15 ini kita jadikan satu bis. Jadi kenapa jadikan satu bis? Saya bilang 15 tidak dicampur dengan yang lain. Karena turun naiknya akan repot. Iya. Nah, kalau kita campur dengan yang lain, ini akan orang lain pengen cepet-cepet turun. Begitu ada dia di depan, nggak enak gitu ya. Atau mau cepet nanti ya. Iya. Dan saya sengaja bikin 15, total semua 15 dijadikan satu bus. Mereka bahagia sekali, senang sekali. Kenapa senang? Saya juga kirim tour leadernya yang harus perhatian khusus dan bukan satu tapi 2, karena nggak mungkin perhatikan mereka 15 itu kan mungkin ada 1-2 yang tetap harus kita bantu gitu ya secara fisik. Saya kirimnya orangnya yang gede, yang kuat, gitu bisa angkat-angkat gitu ya. Iya, yang kuat, yang gede. Dan itu kalau ditanya ya, turis difabel itu paling menerima apa adanya. Jadi jarang sekali mereka rewel gitu ya, jarang. Saya tuh memperhatikan. Jadi faktor yang pertama penting adalah perginya kemana gitu ya, aksesnya. Yang kedua adalah ada yang nemenin atau tidak. Nah, yang ketiga adalah kita harus tahu persis juga yang difabelnya ini moodnya bagaimana. Jadi misalnya contoh
Kebanyakan mereka tidak rewel ya, kebanyakan mereka tidak rewel dan mereka cukup kooperatif. Saya pernah menghandle yang secara apa ya, mental itu gampang ke trigger, dan kalau dia ngelihat excited gitu ya, kesenangan, dia bisa teriak-teriak gitu ya. Nah itu itu yang perlu ada pengasuhnya atau yang menemaninya, pendampingnya yang bisa menguasai keadaan gitu kan. Mencoba bayangin kita lagi jalan-jalan di tempat wisata, dia seneng ngelihat sesuatu, dia bisa teriak-teriak gitu kan. Wah, wow, semua orang kan ngelihat ke dia gitu ya. Iya, Itu. bener. Tapi secara umum saya harus mengatakan siapapun dia, apapun yang dia fisiknya, keadaannya, kita harus membantu dia, karena dengan jalan-jalan apa ya namanya, jiwanya ya, inner soul-nya, jiwa yang paling dalamnya itu begitu relaksasinya keluar ya, lalu bisa bisa lebih tenang. Menurut saya adalah hal yang biasa kalau kita sudah mau pulang gitu ya. Mereka itu sangat berterima kasih ya. Saya punya beberapa peserta tur yang dalam tanda petik adalah kursi roda, pakai ada yang tongkat gitu ya. Setiap kali saya promosi selalu tanya, Pak saya boleh ikut nggak? Pak saya boleh ikut nggak gitu ya. Kenapa selalu nanya boleh ikut? Karena dia tahu pertanyaannya adalah merepotkan nggak gitu kan. Dan kalau saya mengatakan boleh ikut, artinya dia tenang gitu ya. Oke, tenang gitu ya. Kalau sekarang itu kan kursi roda itu juga ini ada yang pakai baterai. Tahu ya, kursi roda pakai baterai. Jadi bisa jalan sendiri. Saya pernah bawa ke China sana, datangnya bisa, pulangnya nggak bisa dibawa itu baterai. Waduh. Nggak boleh naik pesawat itu baterai. Memang peraturan di China itu kan ketat. Kalau baterai itu hanya boleh dibawa 10.000 mAh. Dia kalau nggak salah itu 50.000 mAh gitu kan. Jadi banyak sekali nggak bisa dibawa. Ya ini melalui satu perjuangan, akhirnya mungkin 4 bulan kemudian baterainya baru nyampe. Iya, Pak, kelihatan? Oke, iya. Kelihatan. Koneksi aman ya, koneksinya? Iya, di saya aman. Aman, oke. Nah, jadi memang ini ya Pak Anton, apa namanya, untuk membuat nyaman semuanya ya, Pak, baik wisatawan, terutama juga wisatawan, saudara-saudara kita yang kaum difabel, memang membutuhkan banyak perhatian, baik yang berwisata maupun juga penyedia wisatanya. Karena Indonesia masih punya PR yang cukup besar. Kalau dari pengalaman Pak Anton tadi, ada nggak sih negara atau juga tempat wisata di luar negeri, kita ngambilnya luar negeri ya, karena memang mereka banyak yang paling siap gitu, terutama negara-negara maju. Tempat wisata apa atau negara mana yang ini bisa diambil contohnya oleh Indonesia? Sebenarnya negara Amerika ya, Amerika, Australia, New Zealand, kebanyakan negara-negara Eropa Barat, Jepang, itu adalah sudah aman untuk kunjungan wisata difabel. Ini siap ya, mereka itu objek wisatanya itu siap. Kalau di beberapa tempat misalnya di China sana, itu kan banyak, kalau di China itu banyak tujuan wisatanya itu adalah alam naik gunung ya, di atas gunung naik turun segala macam. Nah mereka itu sampai menyiapkan yang gotong tanduk, ada yang gotong pakai tanduk gitu ya. Waduh, walaupun harganya mahal, tetapi
sesuatu yang pengalaman yang luar biasa gitu ya. Bisa bayangkan, bisa lalu ke puncak sampai ke atas, kita sebut negeri di atas awan gitu ya. Nah, pengalaman seperti begitu, walaupun secara infrastruktur mereka nggak punya, mereka nggak bisa, tapi mereka bisa digotong gitu ya. Nah, Indonesia juga sudah mulai mempersiapkan ke arah sana. Cuma bedanya memang tidak semua kita siap ya. Saya masih ingat misalnya contoh ke Ijen, Gunung Ijen. Gunung Ijen ini adalah spesifik karena ada blue fire. Di dunia blue fire itu diperkirakan cuma ada 2, Iceland dan Indonesia. Nah, di Ijen ini kalau mau naik bagaimana? Itu kan dari Ijen itu turun naik ada yang namanya penambang belerang. Dia kalau dulu tuh digotong tuh dari bawah sampai ke atas, lalu dari atasnya turun ke bawah itu pakai roda. Nah, sekarang kita bisa nyewa roda. Jadi dari bawah ke atasnya pakai roda gitu ya. Nanti turun lagi didorong pakai roda gitu ya. Nah, itu menurut saya salah satu 400-500 apa ya? Betul, iya. Tapi itu sesuatu yang mengembirakan karena tadi saya bilang jangan pergi ke gunung. Gunung yang lain susah. Yang ini bisa. Gunungnya bisa diakses karena ada yang ngedorong. Itu sesuatu yang mengembirakan. Oke, jadi itu apa namanya? Mungkin kalau kita ngambil dari Indonesia, Gunung Ijen ini bisa menjadi contoh ya. Tapi karena memang didukung medannya aman. Itu kalau diterapin di Gunung Bromo, lumayan itu. Gunung Bromo ini sebenarnya aksesnya sangat terbatas. Tetapi kalau ditanya, Gunung Bromo satu bisa melihat yang namanya matahari terbit ya. Ini udah bisa dari atas. Kedua, kan naik mobil lagi, turun lagi ke lautan pasir itu sampai titik tertentu juga bisa. Karena selebihnya harus naik kuda atau jalan kaki, itu nggak bisa. Tapi menurut saya paling tidak ke Bromo itu 50-60% untuk difabel masih memungkinkan. Tapi jangan pergi ke air terjun gitu, jangan. Pengen naik ke atas ya jangan. Lihat matahari terbit itu sudah anugerah. Nah, tapi kadang yang namanya keinginan ya, manusia kan juga pasti punya keinginan yang kadang beda dengan infrastruktur di sana maupun juga keadaan di sana. Nah, kalau ada saudara kita gitu ya, yang ini masuk ke kaum difabel, kemudian juga pengen berkunjung ke tempat wisata, tapi fasilitas di sana ini belum memadai, Pak Anton. Ada yang perlu diantisipasi atau juga yang perlu disiapkan dan juga dilakukan? Iya, saya memperhatikan bahwa sekarang itu untuk kaum difabel udah banyak yang bisa disiapkan ya. Misalnya contoh keterbatasan toilet. Tapi kembali lagi mereka bisa bawa Pampers gitu ya, sehingga mereka tidak terlalu menjadi masalah kalau toiletnya tidak ada gitu ya. Kan bisa dibayangkan kalau nggak ada Pampers gimana ya itu. Lalu kedua, saya memperhatikan juga sekarang itu teknologinya sudah jauh lebih baik. Misalnya contoh kursi roda kursinya itu bisa di-adjust dan lain sebagainya. Malahan ada yang lebih canggih adalah kursi rodanya ada motornya sendiri gitu ya. Nah, tapi yang dari semua ini yang paling penting memang analah faktor pendamping. Saya pernah melihat beberapa kali seorang anak. Saya pikir dia adalah awalnya saya pikir adalah bukan anak. Tapi belakangan saya dikasih tahu bahwa dia itu adalah anaknya. Anaknya ini tinggi besar, memang kelihatan sekali gitu ya. Dan ibunya itu senang jalan-jalan dulunya. Sehingga dulu bawa anaknya jalan-jalan. Sekarang giliran anaknya yang kalau ke tempat-tempat tertentu nggak bisa, dia gendong. Luar biasa. Iya, saya beberapa kali beliau
ikut ya, dan saya respect banget, sehingga saya memperhatikan gitu ya. Padahal orangnya nggak rewel banget. Cuma memang saya selalu bilang, saya tahu ibu pengen pergi, tapi ada beberapa tempat yang sangat sulit. Boleh nggak? Jangan cuma kamu sendirian doang. Maksud saya itu bayangkan ya, kalau harus jalan misalnya 2 kilo, harus gendong ibu gitu ya. Itu kan satu fisik yang dia bilang saya kuat gitu. Tapi kalau pas lagi nggak kuat, perginya kuat, pulangnya nggak kuat gimana gitu kan? Nah, itu perlu diperhatikan. Dan saya appreciate ya, respect dengan anak yang seperti begini, sangat berbakti, dan dia selalu mengatakan. Jadi kalau dia itu termasuk yang kalau mau pergi itu cuma kasih tahu, bukan nanya. Kalau yang lain kan nanya, Pak Anton saya mau pergi, boleh pergi nggak gitu ya. Jadi saya yang kasih tahu, oke Pak, kalau pergi ke sini Bapak cuma bisa menikmati 30%, 70% mungkin Bapak cuma di sekitar bus saja. Tapi kalau dia itu beda lagi, Pak, saya pergi ya. Terus saya cuma nanya, kamu perginya berapa orang? 2 orang apa 4 orang gitu ya. Itu jadi hal yang sebenarnya simple. Ya, pendampingan sangat penting. Pendampingan sangat penting. Terus kemudian tadi Pak Anton, iya, pendampingan, faktor pendamping itu. Iya, jadi saya seringkali melihat bahwa yang mendampingi ini adalah punya faktor yang penting. Ini yang pertama. Kedua juga, pendamping ini sebenarnya yang paling bisa mengerti kepada yang difabelnya ini, karena dia tiap hari kan. Ada juga yang bawa itu sampai ada yang bawa, jadi ada susternya yang dibawa karena dia merawat segala macamnya. Lalu yang ada lagi yang tukang bawanya, kalau misalnya ini ibaratnya tukang dorong, tukang gendong gitu ya. Saya kalau ditanya sekarang ini, kalau dibandingkan, saya kan 40 tahun di travel. 20 tahun pertama hampir tidak ada. Hampir tidak ada difabel yang ikut. 20 tahun terakhir makin kesini makin banyak. 5 tahun terakhir ini menurut saya adalah cukup banyak. Dan mereka dalam kami sebagai travel agent tidak merasa terganggu, karena lama-lama kan kita juga ngerti ya bagaimana menghandle mereka dengan lebih baik lagi, apa yang boleh, do and don'ts-nya kita makin ngerti gitu ya. Pada umumnya adalah mereka tidak merepotkan. Pada umumnya tidak merepotkan. Tadi doang, turun naik bus, terus ke tujuan tertentu yang memang belum siap, ya pendampingnya harus lebih siap. Nah, karena memang infrastrukturnya, kemudian juga tempat-tempat wisata di Indonesia karena ini masih dalam proses pengembangan ya, harapannya pun juga akan semakin meningkat kualitas untuk pelayanan kaum difabel. Nah, yang jadi PR dan juga yang perlu kita perhatikan adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kaum difabel itu maksudnya, kemudian juga sesama peserta dan penyelenggara kalau ikut kalau ada kegiatan tour atau juga kelompok open tour gitu, kalau ada peserta yang ini merupakan kelompok kaum difabel, ini juga saling pengertian, kemudian juga memperhatikan dari awal lebih in eyes gitu ya. Dan tentunya harapannya semuanya bisa berwisata dengan nyaman. Setuju ya Pak Anton ya? Betul sekali. Sekarang ini setiap objek wisata, lalu juga setiap mall izin baru itu harus ada fasilitas untuk difabel. Ini bagus, iya. Siap. Pak Anton, terima kasih banyak waktunya siang ini. Thank you. Thank you juga. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Oke. Dan juga have a nice weekend. Buat followernya XTX Travel dan juga @sonarfm92 yang ketinggalan, jangan lupa seperti biasa bisa langsung diklik di sini di Instagram @sonarfm92, di IG Live TV-nya nanti di seri ini bakal di-upload, dan juga di seri-seri sebelumnya di YouTube pun juga udah ada. Yang ketinggalan juga di artikel Sonora ID bisa dibuka, plus di Instagram XTE_Travel ada promo-promo menarik spesial buat teman-teman semuanya. Jangan sampai kelewatan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Terima kasih Pak Anton.